Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama saya Aida Aminia. Kita awali informasi pertama datang dari Billy Patopoy Suara Sidoarjo. Pergub Sidoarjo terkait PSBB dipastikan akan berubah terkait pelaksanaan ibadah. Dalam salah satu pasal, tepatnya pasal 11 terkait pembatasan kegiatan di rumah ibadah, segera mengalami perubahan. Hal ini sering mediasi yang dilakukan pemerintah provinsi bersama para pemuka agama di Jawa Timur terkait diperbolehkan pelaksanaan ibadah akan tetapi dengan SOP kesehatan yang ada. Disampaikan oleh Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur Wakil Bupati Sidoarjo saat ditemui di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu 29 April. Sebenarnya Kabupaten Sidoarjo untuk pelaksanaan keagamaan masih fleksibel. Kami mengikuti pergub lah, sudah pergubnya seperti itu sudah saya ikuti aja. Jadi sekarang ada keleluasaan untuk masjid-masjid itu ya. Di samping sholat rawatib, mohon dipertimbangkan untuk Jumat dan tarawehnya, dilihat masjidnya itu keadaannya bagaimana, heterogen apa enggak, dan lain sebagainya. Itu butuh kearifan takmir masjid ya. Karena kami kemarin diinstruksikan, sudahlah jangan terlalu berbenturan dengan masalah itu. Oleh karena pergubnya berubah, maka perbubnya juga. Cak Nur juga berharap takmir masjid nanti bisa menjadi penentu terakhir terkait pelaksanaan ibadah, seperti penentuan jamaah dan lokasi masjid, apakah memungkinkan untuk dilaksanakan ibadah jika berada di kawasan jalan protokol atau daerah yang hidrogen. Saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Informasi selanjutnya datang dari Kirana Nisa, Mahardika FM, Kota Blitar. Adanya larangan mudik, Pemkot perketat pemantauan warga yang nekat pulang kampung. Pemerintah pusat memberlakukan aturan larangan mudik, angkutan umum dan kendaraan pribadi dilarang keluar dan masuk di daerah yang berstatus zona merah. Mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Kota Blitar akan memperketat pemantauan pemudik di perbatasan dan di sarana transportasi umum. Hakim Sisworo, Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengaku sudah menjalin koordinasi dengan Polres Blitar Kota terkait pemantauan pemudik asal Kota Blitar yang nekat pulang kampung melalui operasi Ketupat Semeru 2020. Polres Blitar Kota akan melakukan checkpoint di perbatasan mulai dari Udanawu, Ponggo, dan Wonodadi. Sedangkan untuk wilayah perbatasan timur dikoordinasikan dengan Forkopimda Kabupaten Blitar. Hakim juga akan memperketat pemantauan di stasiun Blitar dan Terminal Patria karena pihaknya memprediksi pemudik akan tetap berdatangan meski sudah ada larangan. Pihaknya juga tidak mungkin melakukan penolakan ketika ada pemudik datang karena belum ada payung hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan protokol kesehatan di stasiun dan terminal akan dioptimalkan. Apakah pemudik nantinya perlu diarahkan ke rumah karantina atau cukup melakukan karantina mandiri di rumah? Hakim menyebut sampai saat ini terdapat 37 warga yang berada di rumah karantina. 4 diantaranya merupakan PMI yang baru pulang dari Hong Kong dan Malaysia, sementara sisanya merupakan pemudik dan pendatang dari luar daerah. Kalau kegiatan dari tim medis itu ada kegiatan senam pagi sama kegiatan motivasi. Baru sorenya itu info-info tentang corona. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kita bergeser ke Nganjuk, ada Agustin Merdekawati dari RSAL Nganjuk. Nekat mudik, 12 warga jalani isolasi mandiri di rumah singgah. Ratusan orang perantau yang nekat mudik ke Rejoso diminta menjalani isolasi mandiri di rumah singgah dan total ada 12 orang yang tinggal di tempat tersebut yang merupakan perantau asal desa Jatirejo, Ngangkatan, dan Mojo Rembon. Camat Rejoso Pugu Harnoto mengatakan rumah singgah di dusun atau desa Jatirejo, Kecamatan Rejoso dioperasionalkan pada awal bulan April. Dari belasan orang tersebut paling banyak berasal dari desa Ngangkatan sebanyak 6 orang. Mereka baru datang dari Sidoarjo, kemudian ada pula warga desa Jatirejo yang baru saja dari Surabaya, Gresik, dan Pasuruan. Adapun satu warga desa Mojorempun baru pulang dari Bogor dan isolasi di rumah singgah tersebut untuk mencegah penyebaran virus lebih luas. Selama di rumah singgah, warga akan dipantau oleh gugus tugas COVID-19 di desa masing-masing. Jika ada yang sakit, mereka akan langsung dibawa ke RSUD Nganjuk untuk pemeriksaan lanjutan. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Selanjutnya kita ke Tulungagung. Ada Mega Kristi dari RGR Tulungagung. Update Kabupaten Tulungagung, tambahan 1 warga terkonfirmasi positif COVID-19.
Lagi satu warga Tulungagung dinyatakan positif COVID-19. Berdasarkan data dari Provinsi Jawa Timur, benar satu lagi warga Tulungagung dinyatakan positif COVID-19. Pasien dimaksud adalah seorang laki-laki usia 29 tahun berasal dari Kecamatan Kalidawir. Yang bersangkutan adalah petugas medis yang tertular dari klaster 3 atau klaster medis. Hal ini disampaikan Bambang Triyono, Jubir Posko Penanganan COVID-19 di Pos Kesehatan. Secara klinis, pasien dinyatakan sehat dan saat ini tengah menjalani isolasi. Dengan bertambahnya satu lagi pasien positif corona, maka secara kumulatif ada total 16 orang yang dinyatakan positif COVID dengan satu orang sudah dinyatakan sembuh dan 15 lainnya masih menjalani isolasi. Saya Mega Kristis, 90,1 RKR FM Tulungagung. Selanjutnya kita ke Ngawi bersama Renata Surya dari Suara Ngawi. Pemkab Ngawi terima bantuan APD dari PT Pertamina. Pertamina bersama DPC Hiswana Migas memberikan bantuan kepada Pemkab Ngawi berupa alat pelindung diri atau APD, 84 hazmat, 24 helm, 25 masker N95, 6 pack masker medis biasa dan 6 buah aerosol box. Bantuan ini diterima langsung oleh Bupati Ngawi, Sekretaris Daerah Ngawi, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Di Paseban Dr. Rajiman Ngawi dan diapresiasi langsung oleh Bupati Ngawi. Imran Jamil, perwakilan dari Pertamina Madiun, mengatakan pihaknya akan terus mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 serta memastikan kebutuhan akan pasokan BBM aman serta mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Renata Surya, Suara Ngawi. Kita menuju ke Madiun, ada Deka dari Suara Madiun, Batalion C Pelopor Sat Brimobda Jatim dan prajurit TNI Denpal Madiun gelar baksos bagi warga terdampak COVID-19. Logistik memang tidak dapat memenangkan peperangan, namun tanpa logistik peperangan tidak mungkin dimenangkan. Slogan tersebut tepat menggambarkan kegiatan bakti sosial yang dilakukan anggota Batalion C Pelopor Sat Brimobda Jatim bersama prajurit TNI Detasemen Peralatan atau Denpal Madiun. Para penjaga kedaulatan bangsa ini memasak makanan untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan dilakukan dalam rangka perang melawan wabah COVID-19 di Kota Madiun. Anggota Sat Brimob ternyata tidak hanya lihai memegang senjata, namun mereka juga mahir memainkan peralatan dapur. Penampilan mereka tidak kalah dengan koki pada umumnya. Menggunakan celemek, mereka terlihat mahir memainkan pisau dapur, penggorengan, hingga urusan menyiapkan bumbu-bumbu pilihan. Anggota memang dibekali keahlian menyiapkan bahan makanan. Itu penting saat kondisi darurat seperti kebencanaan hingga dalam medan perang. Pasieps Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Jatim Ibtu A.R. Hartoyo mengatakan kegiatan bagi-bagi rezeki berupa nasi kotak kepada warga yang membutuhkan tersebut sebagai bentuk kepedulian TNI Polri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sasarannya masyarakat di terminal dan pemulung di tempat pembuangan akhir atau TPA Kota Madiun. Setidaknya 100 paket nasi kotak dibagikan. Meski tak banyak, Hartoyo berharap hal itu bisa membantu masyarakat, terutama warga kurang mampu yang terdampak adanya wabah COVID-19. DK Radio Suara Madiun. Bergeser ke informasi selanjutnya, ada Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban. Peduli COVID-19, Korpri Tuban serahkan bantuan APD. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban menerima bantuan alat pelindung diri APD dari Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri berupa 100 APD dan 1000 masker. Bertempat di posko gugus tugas di Jalan Veteran Tuban, bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Tuban dan diterima oleh Asisten Administrasi Umum Seda Tuban. Asisten Administrasi Umum Seda Tuban Ahmad Amin Sutoyo menyampaikan terima kasih atas kepedulian dari warga Korpri Tuban terhadap penanganan COVID-19 di Bumi Wali. Bantuan ini akan memperkuat posisi gugus tugas untuk menangani COVID-19, juga menambah pelindungan serta kenyamanan tenaga medis. Ya, kami sangat berterima kasih atas kepedulian warga Korpri dalam rangka membantu ini. COVID ini luar biasa, membutuhkan energi yang sangat besar dan perlu kita, alhamdulillah kita tambahan lagi untuk APD ini meskipun dalam 3 bulan ini masih cukup, namun demikian kita tidak menambah untuk ini dan tentunya ini akan memperkuat posisi dan memberikan perlindungan serta kenyamanan bagi tenaga medis kita yang berjuang di garda depan ini. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya kita ke Gresik bersama Kevin
Kevin Chandra dari Suara Gresik. Dewan Harian Cabang 45 Kabupaten Gresik bagikan sembako kepada para lansia terdampak COVID-19. Sehubungan dengan imbas COVID-19, Dewan Harian Cabang 45 Kabupaten Gresik bagikan sembako bagi lansia yang terdampak COVID-19. Bantuan sembako tersebut dibagikan kepada janda purnawirawan, veteran, anggota PRIP, dan DHC 45. Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur berkoordinasi dengan Dewan Harian Cabang 45 Kabupaten Gresik untuk penyaluran bantuan sembako tersebut. Alhamdulillah kemarin saya menerima 100 paket sembako dan 100 paket amplop yang berisi uang. Itu juga 100 amplop sudah saya bagikan kepada para janda pahlawan dan purnawirawan ABRI yang ada di Kabupaten Gresik, yaitu terdiri dari Kecamatan Dirorejo, Kecamatan Duduk, Kecamatan Ceremi, Kecamatan Bunga, Kecamatan Sidayu, dan Kecamatan Manceng, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Gresik. Karena kuota bantuan hanya 100 paket, jadi kami memiliki keadilan sehingga meskipun sedikit merata. Ibu Suprapti selaku Ketua Dewan Harian Cabang 45 Kabupaten Gresik berterima kasih atas semua pihak yang sudah memberikan perhatian kepada para lansia. Harapannya bantuan ini bisa membantu para lansia menyambung hidup di tengah pandemi ini. Kevin Chandra melaporkan dari Suara Gresik. Kita ke Lumajang bersama Ajeng Prawestri, Suara Lumajang. Penjual takjil dan PKL dilarang berjualan di seputar alun-alun Lumajang. Di saat pandemi COVID-19 pada bulan Ramadan kali ini, para penjual takjil dan pedagang kaki lima atau PKL tidak bisa berjualan di seputar alun-alun Lumajang. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan atau mendatangkan orang banyak, serta untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Lumajang. Sebelum alun-alun disterilkan dari penjual takjil dan PKL, semua pedagang yang biasa berjualan di seputaran alun-alun Lumajang sudah dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di sana. Matali Bilogo, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Lumajang mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan kepada semua pedagang guna mengantisipasi adanya penjual takjil yang masih berjualan di area alun-alun. Kasatpol PP juga menegaskan jika ada pedagang yang masih membandel untuk berdagang, maka pihaknya akan mengingatkan. Namun jika sudah diingatkan tapi masih tetap berjualan di seputar alun-alun, maka akan ada tindakan tegas. Dirinya pun berharap agar hal seperti ini tidak terjadi dan semua pedagang disiplin dalam mematuhi peraturan tersebut. Sementara itu untuk area luar seputar alun-alun, Matali mengungkapkan bahwa pedagang masih boleh untuk berjualan, namun dengan catatan mereka harus tertib dalam berjualan serta tidak mengganggu pengguna jalan. Ajeng Prawestri, Suara Lumajang, mengabarkan. Selanjutnya ada Oza Ahmad dari Persada FM Kabupaten Blitar. Turunnya kebutuhan konsumen, harga daging di Kabupaten Blitar ikut turun. Harga daging hewan seperti ayam potong dan bebek potong saat ini mengalami penurunan. Bahkan banyak pedagang ayam potong menjualnya dalam kondisi hidup di pinggir jalan. Satu ekor ayam hanya dihargai Rp25.000. Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, Adi Andaka, penurunan disebabkan kebutuhan konsumen yang menurun, bukan karena pasokannya. Hal ini juga sebagai imbas dari wabah COVID-19. Selain itu, saat ini pasar sekunder yang menjual ayam potong, bebek potong, dan ikan lele tidak beroperasi. Di sisi lain, rumah makan, pedagang kaki lima, dan tempat wisata tutup. Sejumlah faktor tersebut juga mengakibatkan harga daging hewan turun. Dalam rangka membantu para pedagang yang terkena dampak COVID-19 tersebut, Pemkab Blitar telah memberikan bantuan sosial berupa sembako. Beberapa kriteria yang bisa mendapat bantuan sosial itu diantaranya karyawan kandang, pengusaha peternakan yang terkena dampak virus corona, peternak sapi yang mempunyai maksimal 3 ekor, peternak ayam potong, peternak bebek potong, dan lain-lain. Total, sekitar 700 warga terdampak di bidangnya sudah terdata untuk menerima bantuan. Usaha Ahmad melaporkan. Dan informasi terakhir datang dari Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Wakil Wali Kota lantik 6 pejabat struktural eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemkot Probolinggo. Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Saufi Sobri melantik 6 orang pejabat struktural eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Acara yang berlangsung pada Selasa 28 April siang di Puri
Manggala Bakti kantor Wali Kota Probolinggo dihadiri pula oleh Sekda Dr. Gigi Nini Irawibawati, para asisten dan sejumlah kepala OPD. 6 orang pejabat struktural eselon 3 dan 4 tersebut diantaranya Sudarso yang merupakan Kabid Perhubungan Industrial DPM PTSP dan Naker mutasi menjadi Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Muhammad Sulhan yang sebelumnya sebagai Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup menggantikan posisi Sudarso sebagai Kabid Perhubungan Industrial DPM PTSP dan Naker. Menurut Sobri, dalam arahannya, mutasi merupakan hal biasa dalam pergeseran tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang aparatur sipil negara. Oleh karena itu, Wawali berharap para pejabat yang dimutasi siang itu untuk segera move on. Semua itu semata-mata untuk mengabdi kepada masyarakat. Stebi Julionathan, Suara Kota, Probolinggo. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Aida Aminia pamit, sampai jumpa di edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.